Kakak, sini. Mas Reza dari GRMS akan kupas tuntas masalah RKO 2022. Sudah, apakah sudah muncul? Sabar Mas. Siap, Pak Turun. Mohon izin Bu, melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya sedikit melanjutkan paparan teknis saja mengenai RKO seputar ada beberapa perubahan sedikit di RKO nanti kita dari 2021 ke 2022. Yang pertama mungkin ini kita sedikit mereview ya Bapak Ibu. Jadi ada cascading yang sudah lahir sejak planning 2022, yaitu kita sekarang perbedaannya ini ada 5 level indikator, yaitu indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan, dan indikator subkegiatan. Nah, kalau pada kemarin 2021 itu SSK langsung nyantol ke indikator kegiatan dan subkegiatan, jadi kayak belum komplit gitu ya, sudah ada nomenklatur subkegiatan tapi masih belum ada indikator kegiatan. Nah, pada 2022 ini Permendagri 90 pemutakhiran sudah lengkap dengan indikator subkegiatan. Nah, oleh karena itu berarti SSK yang kita punya sekarang basisnya adalah langsung urut nanti dari nyantol ke paling bawah indikator subkegiatan, dan nanti kalau misalnya kaitannya dengan e-controlling kinerja nanti itu bisa ketarik rupiahnya sampai dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan, kira-kira seperti itu. Nah, pada proses ini memang nanti sebetulnya tidak ada perubahan dari proses tadi sudah disampaikan Bu Karo. Untuk inputnya itu input target fisik, target keuangan, itu tidak ada perubahan. Memang yang merubah itu nanti dari sisi kami, dari sisi teknis, di balik layar berubah untuk mencantolkan SSK-nya, cuma dari sisi Bapak Ibu nanti tidak ada perubahan. Nah, selanjutnya, nah ini nanti salah satu yang fitur yang terkena perubahan karena salah satu di sini ada rekap OPD, target pelaksanaan kinerja, menampilkan indikator indikator kegiatan. Nah, ini nanti akan sedikit dirubah formatnya untuk indikatornya lengkap sampai dengan indikator subkegiatan. Kecermatan mengisi. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, kemarin kami koordinasi dengan Bapak Ibu Biro Bangda, yaitu terkait penginputan target fisik ya. Kalau dulu kita sampai ada 4 angka di belakang koma, kemarin sudah disepakati untuk tahun 2022, setelah nanti Bapak Ibu menyusun kertas kerja yang diinputkan ke dalam RKO, target fisiknya adalah 2 angka di belakang koma, misalnya 37,45, 39,45, 48,45, misalnya seperti itu. Jadi kita pakai 2 digit di belakang koma saja. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini ada sedikit fitur baru ya, maksudnya penambahan fitur aja sebagai untuk memperkaya nanti pada saat dibutuhkan di perjalannya tagging penambahan input lokasi SSK, dan kedua tagging prioritas SSK. Yang dimaksud tagging itu nanti maksudnya seperti ini. Jadi kayak SSK itu kan sudah muncul dari perencanaan sampai penganggaran sampai ke RKO itu sudah ada, cuma nanti bisa saja seperti ini. Jadi kayak tiba-tiba di tengah jalan kan kayak kemarin ada COVID nah, SSK mana sih sebetulnya yang nanti itu akan terhubung untuk istilahnya untuk penganggaran untuk penanganan COVID gitu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini dalam setiap SSK itu bisa dipilih taggingnya, misal nanti tagging SSK ini ada COVID-nya gitu. Terus ada juga misalnya sebetulnya SKPD itu yang menjadi prioritas SSK itu yang mana sih, SSK prioritas di masing-masing SKPD atau SSK utamanya itu nanti di mana. Nah, itu nanti bisa di tagging di sini sehingga Bapak Ibu nanti dari Biro Bangda juga lebih mudah melakukan pengendalian dan bisa langsung melihat datanya. Ada juga misalnya kemarin tiba-tiba ada penanggulangan
kemiskinan ekstrim atau apa gitu, nanti juga bisa saja nanti dari Biro Bangda akan menambahkan tagging baru atau sesuatu yang baru lah. Nanti bisa dilihat rekap dengan tagging-tagging ini sesuai SSK yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya yaitu input lokasi. Gitu. Input lokasi di sini sebetulnya hampir mirip dengan e-planning, namun ini basisnya adalah SSK. Jadi nanti Bapak Ibu setiap setiap SSK itu diharapkan semuanya diisi lokasi ininya di mana gitu. Misalnya di level kabupaten atau bahkan sampai ke kecamatan, desa di mana, atau nanti lokasinya di luar provinsi atau bahkan di luar negeri misalnya gitu, nanti bisa diinput di sini. Namun pada poin ini sebetulnya nanti mungkin ya nanti ini sambil jalan karena ini fitur baru, tetap yang diutamakan itu karena kita untuk percepatan APBD yaitu tetap input target fisik, target keuangan itu didahulukan agar segera bisa jalan APBD-nya. Lalu mungkin nanti selanjutnya mungkin akan ada pemberitahuan atau info selanjutnya untuk melengkapi target tagging lokasi atau tagging prioritas ini. Mungkin deadline-nya mungkin tidak seperti yang APBD gitu. Mungkin boleh dicicil, tapi kalau misalnya secara lengkap kan kita kejar yang APBD, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir Bapak Ibu sebagai tambahan informasi ya, pada APBD 2022, postur APBD atau rekening belanja kita nantinya akan sudah komplit Bapak Ibu. Kalau dulu 2020 kita ada belanja langsung, belanja tidak langsung gitu ya. Lalu 2021 sudah berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, itu yang masuk ke RKO, sementara belanja tidak terduga dan belanja transfernya belum masuk ke RKO. Nah, pada tahun 2022 ini semuanya full, mulai dari operasi, modal, tak terduga, transfer, itu nanti semuanya akan masuk ke dalam program dan kegiatan. Artinya semuanya mempunyai SSK dan itu akan ada target fisik dan target keuangannya secara komplit. Struktur postur APBD yang belanja masuk ke dalam e-controlling dan RKO nantinya. Mungkin dari kami sedikit penambahan itu saja secara teknis. Monggo nanti kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada saran bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.